Oke halo semua dan bertemu lagi bersama Gorioris dan hari ini kita bakal nyobain sirkuit Brno dengan Fermin Elguer yang sudah kita naikkan di kelas MotoGP. Jadi udah nggak kerasa banget ya, ini tracknya udah lama banget nggak pernah dipakai lagi balapan sama MotoGP. Dan sekarang ya kita mumpung masih ada di game MotoGP 23, langsung saja kita cobain track ini. Tentunya bersama Fermin Elguer yang sudah dikontrak 2 tahun langsung dengan Ducati. Entah dia masuk ke tim apa, tapi ya kalau dari prediksiku dia bakal masuk di tim Pramac Racing mengganti Jorge Martin atau mungkin Franco Morbidelli. Oke semua, dan inilah dia untuk seri kelas MotoGP untuk Brno Checo Grand Prix. It's on the way dan langsung saja kita lepas semua tenaga dari Ducati Desmo GP24 dan saat ini memasuki tren 1 kita overtaking Brad Binder meskipun sepertinya Fermin sedikit melebar kembali ke racing line hingga sekarang Marc Marquez kita overtaking exit corner RHD on dan menuju posisi kelima dari Miguel Oliveira. Kita ambil dari sebelah kiri. Oke, langsung kita blok pas saja, namun sepertinya masih belum bisa. Kita agak melebar, apalagi Miller yang lebih melebar lagi cuy di tikungan ketiga. Marc Marquez masih memburu Fermin Elguer dan sekarang exit corner menuju tikungan di depan. Ini cukup nurun, langsung aja kita early braking supaya nggak sampai lebar dan langsung kita ambil inside lagi. Kita overtaking Jack Miller yang agak melebar juga tadi sepertinya, dan kini Fermin berhasil mengambil tempat kelima dari Jack Miller. 1, 2, 3, 4, 5, 6 semua menguasai adalah pabrikan asal Eropa. Oke, ini modnya gue dapat dari Gotatigo. Jadi buat yang mau modnya langsung aja kalian klik link yang ada di deskripsi. Oke, kita sudah berhasil mengambil tempat keempat dari Miguel Oliveira. Dan kini Maverick Vinales akan menjadi target kita berikutnya. Apakah tempat ketiga bisa dimiliki oleh seorang Fermin Elguer yang akan menjadi rookie di tahun depan atau di tahun 2025? Memang ya, kalau urusan bakat muda, Pramac tuh nggak pernah gagal. Dari zamannya Francesco Bagnaia, kemudian sekarang Jorge Martin, dan sekarang lagi yang terbarunya adalah Fermin Elguer yang digadang-gadang akan mampu menyaingi barisan depan. Ya emang beneran loh cuy, ini si Fermin juga lumayan hebat loh di Moto2. Dia sering menang, sering fight di barisan depan. Apalagi dia masih muda, masih punya ambisi yang besar untuk kemenangan. Ganteng lagi. Udah nilai jadi plus sendiri buat para rider MotoGP jika memiliki nilai plus seperti itu, yang pasti akan banyak sponsor. Oke, sekarang kita akan overtaking Maverick Vinales. Bersiap-siap, right high device on. Kita ambil sebelah kiri, kemudian kita block pass Maverick Vinales. Kita masuk perlahan dan sepertinya Maverick masih mencoba menghalangi dan dia mengambil bagian kanan, mendefend balik serangan kita. Oke, sekarang giliran kita kembali beraksi untuk memberikan serangan kepada Maverick Vinales. Apakah di tikungan di depan atau di tikungan keempat? 5 sepertinya kita bisa, dan ternyata malah ngelebar, sangat disayangkan. Gak masalah, kembali ke racing line. Hati-hati, Miguel sudah mulai kembali menyusun serangan. Kita tidak boleh memberikan ruang lagi karena itu sangat sia-sia. Kita harus bisa mengalahkan Maverick Vinales di lap kedua saat ini juga, sebelum lap ketiga kita memasuki. Oke, tikungan ke-9, entry corner, exit corner, RHD on. Dan saat ini kita harus lagi lebih kenceng di sini di penurunan ini. Lagi-lagi treknya naik turun gunung. Di bagian pengereman yang agak turun gunung itu agak sedikit susah untuk ngerem ya, karena rawan banget ban belakang suka stupid cuy. Oke, sekarang kembali tikungan chicane. Nampaknya Maverick masih mencoba melawan Marco Bezzecchi, namun Bezzecchi, Miguel Oliveira sepertinya memberikan sedikit serangan sentuhan yang sangat cukup kita khawatirkan. Apakah Miguel akan mencoba light break? Sepertinya tidak sama sekali, dan Fermin masih aman di tempat keempat dan menuju last corner. Here we go, tikungan ke-14, exit corner. Dan sepertinya di lap ketiga ini kita masih tertahan dan belum bisa untuk masuk di tempat ketiga, yang mana Maverick Vinales masih cukup tangguh untuk bisa menghadang serangan kita ke Fermin Elguer. Tapi tenang saja, masih ada setengah race lagi yang masih mampu bisa kita untuk maksimalkan untuk melawan
Oke, entry corner cukup agak maksa tadi karena kita agak nge-sliding dan menginjak juga pasnya kan cukup bahaya. Yang gue hindari itu di sini kita nggak boleh terlalu melipir keluar jalur karena emang ini di sini nggak ada area run off-nya. Jadi di sini kan masih bertemakan kalau nggak salah tahun 2010-an ke bawah. Jadi di sini tidak ada area run off yang bisa untuk sebagai apa ya, pengaman cuy, safety. Jadi kapan kita keluar track ya langsung kita nginjak rumput atau nginjak pasir. Oke, sekarang nampaknya ada pergantian posisi di antara Marco Bezzecchi dan juga Maverick. Bahkan sekarang Firmin pun juga melawan Marco Bezzecchi. Oke, Bezzecchi masih mendefend kuat sekali. Tidak mengapa. Langsung saja kita kembali late braking. Namun Bezzecchi masih mengambil inside line sehingga kita gagal masuk. Namun sekarang di exit corner kita mendapatkan sebuah momentum lagi. Dan saatnya bersiap-siap di last sector untuk mengovertaking Marco Bezzecchi. Finally, Fermin Aldiger mengovertaking Marco Bezzecchi Ducati Muni VR46. Oke, entry corner. Dua tikungan terakhir kita agak melebar. Semoga Bezzecchi tidak sampai mengovertaking. Dan clear, masih aman. Oke, last corner. Lap keempat akan segera kita memasuki. Firmin dengan Pramac Racing masih mencoba nge-push lagi untuk bisa mendekati laju dari Maverick Viñales yang sekarang di tempat kedua. Nampak jelas Espargaro menjadi fastest lap, namun dia gagal bertarung di barisan depan. Telat langsung seperti biasa, Espargaro agak telat panas di race kali ini. Oke, lap keempat, tikungan ketiga. Tapi ya kalau ngomongin soal Firmin yang masuk ke MotoGP tahun depan tuh masih bingung ya, kira-kira siapa nih yang bakal diganti di tim Prima Pramac Racing. Awalnya sih sempet beberapa orang menduga ya, termasuk gue juga nih menduga bahwa si Firmin bakal menggantikan si Franco Morbidelli yang performanya nggak mengunjung membaik. Nah, itu yang awalnya gue curigain si Firmin bakal menggantiin Franco Morbidelli. Tapi juga ada kabar baru-baru ini statement dari Pramac Racing soal Jorge Martin. Kalian tahu sendiri gimana statementnya, dimana si Jorge Martin katanya udah nggak mau lagi menetap udah bukan waktunya lagi dia untuk menetap di Pramac Racing. Dia harus naik di kelas yang di tim yang lebih tinggi pangkatnya seperti Ducati Pabrikan. Jadi gue rasa agak sedikit bingung. Agak sedikit susah juga menebak kira-kira siapa yang bakal digantiin sama Firmin dan juga siapa yang akan menjadi teammate cuy. Oke, ini kayaknya ada Marquez nih. Oke, Marc Marquez akan memberikan serangan pada Firmin Aldiger di last lap sepertinya. Let's see aja apa yang bisa dilakukan atau diperbuat oleh Marc Marquez. Dan sepertinya Marquez mengambil inside line di dua tikungan terakhir. Namun di sini di tikungan terakhir Firmin kembali melawan seorang rookie di tahun 2025 mampu melawan Maha Power King Marc Marquez. Dan sekarang lap kelima kita masuki entry corner turn 1. Sektor yang paling gue suka banget di Brno adalah di sektor 1. Dan sekarang kemudian exit corner menuju tikungan kedua. RHD on. Marc Marquez masih terus mencoba untuk mendekati tempat ketiga dari kita. Tapi sepertinya cukup sulit dan sekarang Marc Marquez mengovertaking. Bahkan Marco Bezzecchi juga memberikan perlawanan. Hingga sekarang kita mundur di tempat kelima cuy. Astaga, kita mundur banget cuy di tempat kelima. Nggak bisa dibiarin, langsung aja kita overtaking Marquez dan Bezzecchi. Langsung kita overtaking di tikungan kelima juga. Oke, hati-hati, stay fokus. Fokus ke fighting. Kita harus bisa mendapatkan tempat ketiga dengan Fermin Aldiger. Jangan sia-siakan momen yang sudah kita bangun selama ini dari awal balapan. Oke, nampak jelas gap dengan Maverick Viñales dan juga Francesco Bagnaia sudah sangatlah jauh sekali di depan kita. Gap terpantau 3 detikan lebih. Jauh sekali. Oke, exit corner memasuki sektor ketiga. Kita ambil inside line agar tidak ada yang bisa masuk dari kita. Bagus sekali. Kemudian masuki sektor ketiga akhir. Nah ini nih, krep sosisnya benar-benar ngeganggu banget. Tinggi banget itu kapan kalian nginjak krep sosisnya itu pasti kalian bakal langsung mental dan
crash pastinya. Itu yang paling kita hindari di Brno, itu udah paling ikonik banget problemnya atau curve-nya yang ada di track ini. Oke, last sector guys, 2 tikungan terakhir. Here we go, Fermin Aldeguer, Ducati Prima Pramac Racing 2025. Dan kali ini akhirnya Fermin meraih tempat ketiga untuk pertama kalinya di kelas MotoGP. Luar biasa. Jadi kira-kira gimana nih guys, apakah Fermin akan masuk ke Pramac Racing? Terus misalkan dia masuk ke Pramac Racing, dia bakal ngegantiin siapa? Dan kira-kira siapa teammate-nya? Karena seperti yang udah kalian denger tadi yang gue bilang tuh agak sedikit bingung nentuin siapa yang bakal menjadi teammate dan juga siapa yang akan digantiin sama Fermin di Pramac Racing. Jorge Martin udah ngebet ke Ducati pabrikan, Frankie Morbidelli udah jelek banget performan, jadi kayak masih itu yang bikin gue sedih bingung yang nentuin kira-kira siapa gitu loh, siapa dan siapa gitu kan. Tapi oke lah, yang penting semoga ya tahun depan si Fermin bisa masuk di tim Pramac Racing dengan motor yang bagus dan semoga aja dengan hasil yang bagus juga. Semestinya layaknya si Pedro Acosta yang bisa fight di barisan depan untuk perebutan tempat kelima ya, minimal di awal musim harusnya bisa untuk bertarung di 5 besar ya, semoga aja lah, karena kan kita nggak tahu pasti gimana tingkat kesulitan para pembalap, apalagi kan motor pasti beda-beda cuy. Tapi yang jelas semoga hasilnya bisa maksimal. Jadi oke semua, terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video yang lainnya. Thank you, bye dan ciao guys.